Tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi bagi Dia. Tuhan yang layak terima yang terbaik daripada kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi bisakah katakan shalom? Belum semua katakan shalom sekali lagi. Senang bisa beribadah minggu bersama-sama dengan Anda. Dan saya ingin juga menyapa Anda sekali lagi yang mengikuti ibadah lewat live streaming dimanapun Anda berada. Buka hati, Tuhan mau menjamah, melawat dan memberitahukan jalan-jalannya kepada kita semua lewat firman-Nya. Tak terasa ini bulan yang ketiga di dalam tahun 2022 perjalanan kita The Year of Dreams and Visions. Dan sepanjang bulan Maret ini ada satu tema besar yang kita akan angkat berbicara mengenai memegang perjanjian dengan Tuhan dalam hati. Dan khusus ibadah yang jam ini saya beri judul terobosan dalam keluarga melalui doa. Dan berikut adalah menu makanan rohani sepanjang ibadah umum hari ini. Tadi pagi saya berbicara mengenai percaya janji Tuhan untuk keluarga. Lalu ibadah umum yang kedua ini terobosan dalam keluarga melalui doa. Dan nanti ibadah umum yang ketiga, kasih dan hormat di dalam keluarga. Dan ini dalam rangkaian bagaimana kita memegang perjanjian dengan Tuhan di dalam hati. Dan sepanjang ibadah umum 1, 2, 3 kita akan belajar dari 3 bapa leluhurnya orang Israel. Yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Unik, tetapi saya percaya tidak ada yang kebetulan kalau kita belajar kembali. 3 bapa leluhur ini dapat janji menjadi bangsa yang besar. Jangankan menjadi bangsa yang besar, karena bangsa Israel nanti akan berjumlah jutaan. Jangankan jutaan, 1 orang anak pun tak muncul di dalam keluarga mereka. Abraham punya problem gak punya anak. Kemudian Ishak juga problem gak punya anak. Yakub juga sama. Kadang Tuhan itu kalau kita lihat kadang unik. Kadang kita berpikir aneh juga ya. Tuhan itu kalau berjanji di dalam hidup kita, kondisi kita gak sesuai, gak cocok. Tapi itulah justru hebatnya Tuhan kita. Di tengah-tengah kondisi sukar, sulit dan mustahil itu adalah tempat yang subur. Supaya mujizat dan pertolongan Tuhan terjadi. Tahukah Bapak Ibu Saudara? Katanya jadi bangsa yang besar. 1 anak pun Abraham, Ishak dan Yakub susah punya. Bagaimana bisa jadi jutaan orang. Tapi disitulah terletak bagaimana ketika kita memegang perjanjian kita dengan Tuhan. Dan hari ini kita berbicara mengenai terobosan dalam keluarga melalui doa. Kalau kita kerjakan itu, kita sedang di dalam perjalanan bagaimana visi dan mimpi daripada Tuhan digenapi. Mari kita lihat bapa leluhur yang kedua yaitu Ishak. Di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-19. Lalu kita akan perhatikan ayat demi ayat. Kejadian 25 ayat yang ke-19. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Ishak menikah usia 40 tahun. Kenapa jelas ditulis umur 40 tahun? Karena sastra Ibrani orang Israel setiap angka itu punya artinya. Angka 40 itu artinya adalah sebuah proses, sebuah journey. Tahukah Bapak Ibu Saudara, setiap fase kehidupan kita itu begitu penting dan berharga. Para ahli membagi kehidupan manusia, rata-rata mereka membagi umur manusia 70-80 tahun. Rata-rata mereka membagi setiap 20 tahun. Lalu para ahli menyimpulkan usia 0 sampai umur 20 tahun adalah fase di mana setiap manusia itu belajar. Rata-rata kita menempuh pendidikan baik secara formal maupun informal di usia 20 tahun ke bawah. Baik yang formal SD, SMP, SMA, kuliah, lulus kuliah rata-rata umur 21 atau 22. Yang lebih cinta kampus baru umur 25, 27, 30 baru lulus, nggak lulus-lulus. Para ahli membaginya usia 0 sampai 20 usia belajar.
Lalu 20-40 baru membangun sesuatu di dalam perjalanan hidupnya. Entah pekerjaan, karir atau bisnisnya. Diusahakan apa teori yang sudah dipelajari, dipraktekkan. Lalu memasuki usia 40 sampai 60, orang berkata life begin at 40. Usia 40 orangnya harusnya seseorang mengalami masa puncak dalam hidupnya. Karena memang fisik kita, cara berpikir kita seiring dengan bertambahnya usia semuanya akan menurun. Dan usia 60 sampai 80 usia yang matang, usia menikmati. Dan Bapak Ibu Saudara setiap fase di dalam hidup kita itu saling nyambung-menyambung menjadi satu. Orang Jawa berkata gandeng geret. Kalau ada fase yang kita lewati abai begitu saja akan sulit catch up atau mengejar daripada fase berikutnya. Jadi ada baiknya kita dimanapun fase kita, entah fase belajar, entah fase mengerjakan membangun sesuatu, entah fase harusnya memasuki masa puncak kehidupan kita atau menikmati. Pastikan setiap fase kehidupan kita jalani dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau kita abai kepada satu fase, sangat sulit mengejar fase-fase yang berikutnya. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara, meskipun usia kita bertambah tua, tapi tetap kita akan terus menyelesaikan kehendak Tuhan sampai tuntas, sampai selesai. Sebetulnya dalam kehendak dan rencana Tuhan tidak ada pensiun. Sampai dia panggil kita kembali di dalam kekekalan, itulah baru kita pensiun. Tapi sepanjang kita masih ada di atas muka bumi, kita akan terus produktif meskipun secara fisik, secara pemikiran mungkin akan turun. Oleh karena itu di gereja Mawar Syaron, dari anak kecil dilatih melayani orang muda, orang dewasa, bahkan orang tua sekalipun di tengah-tengah kita. Mari kita melayani, mari kita memuridkan, mari kita memimpin. Orang-orang tua pun dipanggil di gereja Mawar Syaron di tempat ini untuk menjadi pemimpin-pemimpin Connect Group. Meskipun orang-orang tua. Tapi kita perhatikan fase demi fase perjalanan hidup kita, biarkan tidak miss di dalam sebuah fase pun. Lalu ayat yang ke-21, perhatikan, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Sebab istrinya itu mandul. Perhatikan Abraham, Sarah mandul. Ishak punya istri namanya Ribka juga mandul. Tetapi Ishak telah belajar. Kalau kita ingat ceritanya Abraham, papahnya Ishak. Abraham melakukan kekeliruan. Jadi mamanya Ishak yaitu Sarah memberikan Hagar budaknya. Meskipun di zaman itu lazim. Di zaman itu. Di zaman Timur Tengah kuno lazim memberikan budak kepada tuannya supaya punya keturunan. Dan ketika lahir anaknya itu punya tuan dan nyonyanya. Tapi Ishak ini seorang yang belajar dari kesalahan orang tuanya. Bapak Ibu Saudara, orang tua kita gak sempurna. Hal yang baik kita tiru, kita lakukan. Hal yang buruk jangan ditiru. Kita di dalam Tuhan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan panduan firman-Nya. Kita diajarin menghormati orang tua, iya. Tapi tidak melakukan semua yang orang tua kita minta. Apalagi yang bertentangan dengan firman. Tuhan kasih hikmat. Dan Ishak seorang anak yang jeli lihat pengalaman orang tuanya. Karena dia tahu ketika Hagar diberikan terjadi prahara di dalam rumah tangga. Ribut besar. Entah nyaris bercerai atau enggak, tapi di dalam Alkitab kita ditulis ribut besar. Dan Ishak belajar daripada orang tuanya. Orang tua kita boleh gagal di dalam pernikahan. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, kutuk itu bisa dipatahkan di dalam generasi kita. Anda punya pernikahan yang bahagia dan berhasil. Orang tua kita bisa gagal di dalam usaha pekerjaannya. Tapi Tuhan bisa memberkati kita di generasi kita. Bukan berarti setelah kita sukses berhasil langsung kita sombong. Dan mentang-mentang kita berhasil, kita lalu merasa lebih suci, lebih kudus dari orang tua. Ya tidak seperti itu juga. Tapi Ishak seorang anak yang belajar. Apa yang kita pelajari dari orang tua kita? Bahkan pengalaman buruk mereka pun menjadi pelajaran berharga bagi kita. Di gereja Mawar Syaron, kalau orang mau menikah, kita ada kelas 6 kali pertemuan kelas besar. Namanya BPN, Bimbingan Pranikah. Dibagikan prinsip-prinsip dasar di dalam pernikahan. Tapi setelah itu ada pertemuan ke-7, pertemuan private.
Entah dengan saya atau dengan mentor-mentor pernikahan. Dan sepanjang ngobrol private, saya senang sekali. Kebanyakan jemaat kita yang sebelum akhirnya dinikahkan, kan masa lalu mereka berbagai macam. Ada yang keluarganya juga berantakan loh. Tapi saya senang sekali mereka di dalam Tuhan. Di tengah-tengah pengalaman yang buruk keluarga orang tuanya berantakan pun, anak-anak Tuhan bisa belajar sesuatu yang positif, yang benar. Ada yang orang tuanya akhirnya bercerai. Lalu dia berkata, saya belajar dari orang tua bagaimana pernikahan itu sesuatu yang sakral dan dibutuhkan kesetiaan. Jadi kita gak perlu mengulangi kegagalan atau jatuh di lubang yang sama. Ishak belajar dari Abraham, papanya sendiri. Karena terjadi prahara rumah tangga yang mengerikan. Dia mengalami problem yang sama. Istrinya tidak bisa punya anak. Tapi apa yang dilakukan oleh Ishak? Memang ketika kita dihimpit kiri kanan, depan belakang, Bapak Ibu Saudara ingat, jalan ke atas itu masih terbuka. Ingat baik-baik, jalan ke atas itu masih ada. Yusuf yang dimasukkan ke dalam sumur kering, harusnya sih mau dibunuh. Tapi sumur yang sama, jalan yang sama, yang dia dibuang jadi budak, jalan yang sama membawa dia dalam promosi, dalam penggenapan visi dan mimpi dari Tuhan. Apakah kita juga terperosok di sumur kering hari ini? Depan, belakang, kiri, kanan, kulihat saja, bukan banyak pohon cemara, tembok di mana-mana. Meskipun sumur kering itu Yusuf melihat ke atas, selalu ada pertolongan jawaban dari atas. Makanya kalau kita dengar nasihat, berdoalah, jangan anti dengan berdoa. Memang itu satu-satunya. Karena kiri depan belakang kita sekeliling kita seperti Yusuf yang dicemplungkan ke dalam sumur kering itu, berteriaklah ke atas. Dan gak main-main loh, Ishak itu berdoa. Dalam ayat 21 sih cuma satu ayat, bahkan satu ayat pun juga gak komplit. Hanya 21a, karena 21b langsung Tuhan mengabulkan. Tapi ayat 21a dan ke B itu lamanya 20 tahun. Abraham berdoa, gagal juga dalam perjalanannya, dia akhirnya mengambil Hagar. Itu aja nunggunya 25 tahun. Ishak anaknya, ya unda-undilah 11-12. Maka berdoalah, dalam bahasa Inggris pakai kata plead, memohon dengan sangat sungguh-sungguh memohon, itu 20 tahun. Dan saya bersyukur Tuhan kita itu gak misterius, gak kayak kita. Kita kalau ditelepon kagak diangkat, di WhatsApp dibiarkan centang 2 warna abu-abu meskipun bisa disetting demikian. Kita menghilang entah kemana. Ketika kita merasa down, capek, pemimpin rohani kita tanya, kita menggembalakan kita. Di tempat kita Bapak Ibu Saudara, CG leader, coach dengan TL, mereka melayani tanpa pamrih loh, tanpa digaji loh mereka. Mereka menangis dengan Anda ketika Anda gagal mengalami problem keluarga, problem keuangan, problem pekerjaan. Mereka kontak Anda pun mereka perlu spend time meluangkan waktu untuk itu. Kadang-kadang kita misterius, tapi Tuhan kita itu gak misterius. Tuhan itu memperkenalkan dirinya lewat Alkitab kita. Dan kita harusnya bersyukur. Abraham gak bisa punya anak, Tuhan jawab. Ishak juga gak bisa punya anak, Tuhan jawab nanti di ibadah yang ketiga. Yakub pun sama. Jadi kita mengerti, oh Tuhan itu memang seringkali izinkan masalah sukar sulit terjadi. Seolah-olah kita ikut ujian, soal ujiannya kita sudah dapat contekan, dan cara menjawabnya kita sudah dapat contekan. Tinggal ditiru saja Bapak Ibu Saudara. Pasti kita lulus. Dan untuk berdoa Ishak 20 tahun. Bahkan memohon dengan sangat. Siapa bilang hanya doa pendeta yang berkuasa? Kalau Anda mengkultuskan seorang hamba Tuhan, Anda salah besar. Ini ngomong kultus ya. Kultus itu artinya mendewakan, melebih-lebihkan. Anda salah besar. Meskipun kita perlu menghormati, menghargai, mencintai pemimpin-pemimpin rohani. Entah itu seorang sponsor di gereja ini, ada yang namanya sponsor. Sponsor itu seseorang yang menggembalakan 1, 2, 3 orang. Ada CG leader menggembalakan lebih banyak daripada itu. Ada coach, ada TL.
Kita harus menghargai, mencintai mereka. Mendengar nasihat mereka. Karena Tuhan juga berbicara. Tapi kalau mengkultuskan, jangan. Mengkultuskan itu artinya menganggap dia sebagai Tuhan. Runyam nanti, yang runyam kita, Anda, dan para pemimpin jadi runyam. Seberapa hebat pun hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, tetap mereka manusia. Kita perlu mendengar suara Tuhan dari mereka. Iya, saya setuju. Kita perlu mendengar firman yang disampaikan lewat mereka. Iya, nasihat, petunjuk, teguran bahkan perlu. Tapi mengkultuskan jangan. Siapa bilang hanya doa pendeta yang dijawab? Doa seorang pria, doa seorang suami. Tahukah dijawab Tuhan? Bahkan saya berdoa ketika kita berbicara mengenai terobosan dalam keluarga kan. Saya kasih judul terobosan dalam keluarga melalui doa. Itu maksudnya doanya ya boleh doa di gereja, didoakan pemimpin boleh. It's okay, no problem. Tapi di rumah kita itu jadi open heaven, jadi sorga terbuka. Ketika ada seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, berdoa memohon dengan sangat seperti Ishak. Sehari belum dijawab, tetap berdoa. Sebulan belum dijawab, tetap berdoa. Ishak 20 tahun berdoa, dia gak mau niru teladan papanya. Dia tahu papanya salah. Cepat-cepat ngambil Hagar budaknya sehingga jadi problem dalam keluarga. Tapi dia pakai lututnya, dia pakai hatinya, dia pakai mulutnya. Para pria urusan rohani, urusan di pundak kita, di tangan kita. Kita berpikir urusan rohani, urusan doa, bawa Alkitab, baca Alkitab. Urusan melayani, urusan wanita, salah besar. Urusan pria juga. Ya pria dan wanita sama-sama perlu bertumbuh dalam Tuhan. Sama-sama melayani, sama-sama merenungkan firman. Apalagi pria, karena pria dipilih Tuhan menjadi kepala rumah tangga. Kita yang sudah menikah, sadarkah kita bapak-bapak, para suami, kita kepala dan kita diangkat jadi ayah. Kepala dalam bahasa asli artinya source, sumber. Gak main-main loh. Kita jadi sumber. Apa kita menggantikan Tuhan? Enggak. Tuhan ada di dalam hidup kita, dialah sumber sejati itu. Tapi ditaruhnya otoritas wewenang pengurapan di tangan di atas kepala pria. Untuk menjadi source, menjadi sumber. Yang sudah menikah perhatikan, kitalah sumber. Yang belum menikah, para pria dengarkan, bertumbuhlah dalam rohani, dalam iman. Supaya satu saat di dalam pernikahan pun engkau menjadi sumber. Keluargamu jadi baik, jadi buruk, sehat atau tidak. Suasana atmosfernya baik atau enggak. Tergantung kita para pria yang menentukan. Dan Tuhan kasih pengurapan yang demikian. Ishak berdoa. Para pria harus rajin berdoa. Saya setiap pagi punya disiplin untuk berdoa, untuk bangun pagi hari. Entah 4:30, entah jam 5 pagi. Saya berdoa. Saya naikkan 1-2 lagu. Kadang pakai gitar, kadang enggak. Saya adjust volumenya jangan keras-keras. Takut ganggu tetangga di samping kiri kanan. Saya berdoa. Saya doakan istri saya doakan anak-anak. Saya doakan jemaat, saya doakan Anda Bapak Ibu Saudara. Anda hari ini hadir dengarkan firman maupun yang live streaming. Hasil doa yang didengarkan oleh Tuhan. Seorang pria harus berdoa. Kalau gitu wanita gak perlu berdoa? Enggak, wanita juga harus berdoa. Sama juga wanita berdoa. Nanti kita lihat ketika terjadi problem di dalam keluarga, suami Tuhan punya prosesnya, istri pun juga. Nanti kita lihat Ribka pun juga harus belajar. Ini pas kebetulan karena ayat 21 ngomong soal Ishak yang berdoa. Makanya kita dulu, pria dulu yang dapat pelajaran. Bukan hanya doa pendeta yang dijawab. Doa Anda pun para laki-laki, para pria dijawab Tuhan. Oleh karena itu biasakan mimpin doa makan yang sederhana di keluarga. Ajak istri dengan anak berdoa saat teduh. Anda yang mimpin. Doa yang sederhana, nanti makin lama makin mahir di dalam berdoa. Seorang pria perlu berdoa, Elia berdoa hujan gak turun. Kalau seminggu 2 minggu hujan gak turun, kebetulan sebulan 2 bulan gak turun hujan. Karena musim kemarau. Tapi 3,5 tahun gak hujan berarti ada doa seseorang. Dan ketika Elia berdoa, hujan tiba-tiba turun. Lalu disimpulkan dalam Alkitab kita, doa orang benar jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Siapa yang dijadikan contoh? Elia, seorang pria yang berdoa.
Apalagi suami istri sepakat berdoa, sudah gak ada lawan. Mari kita lihat Matius 18 ayat 19 sampai 20. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ada terobosan dalam keluarga melalui doa. Terobosan itu gak jauh Bapak Ibu Saudara. Di dalam rumah kita, di tempat di mana kita ketemu istri, ketemu suami, ketemu anak, 4L. Apa 4L? Lu lagi. Di tempat 4L lu lagi itulah. Tuhan kasih terobosan. Di mana ada 2-3 orang berkumpul. Sepakat berdoa apapun juga. Bapakku mendengar dan mengabulkannya. Saya yakin Tuhan juga menjawab doa di dalam connect group, saya setuju. Tuhan menjawab doa di rumah ini, di gereja ini, saya juga setuju. Tapi kalau gak bisa ke gereja ini karena satu dan lain hal. Di dalam rumah kita ketika 4L ketemunya lu lagi. Tuhan menjawab doa kita. Para pria jangan pelit untuk berdoa. Saya tahu pulsa bicara pria lebih sedikit daripada wanita. Tapi biarkan pulsa bicara kita dengan Tuhan, jangan dihemat. Berbicaralah kepada Dia. Bahkan Ishak berdoa, bukan hanya berdoa sih, memohon dengan sangat. Pelit, dia memohon dengan sangat dan Tuhan mengabulkan. Meskipun hanya dalam 1 ayat 21 ke 21b, Tuhan mengabulkan doa. Tapi 20 tahun. 20 tahun. Gak jadi soal kapan Tuhan menjawab doa, mau cepat mau pendek, itu bagian Tuhan. Bagian kita bagaimana kita bersikap. Mau 20 tahun seperti Ishak, mau 25 tahun seperti Abraham, mau seperti Yusuf 17 tahun atau Daud 17 tahun dijawab doanya. Atau visi dan mimpi Tuhan digenapi. Udahlah kita gak perlu ngitung waktunya. Hanya waktu demi waktu apa yang kita lakukan itu lebih penting dibanding menghitung-hitung waktunya. Tuhan belum menjawab doa kita. Tapi terobosan itu gak jauh-jauh. Terobosan itu dalam keluarga, dalam pernikahan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah sepakatlah dengan suami, dengan istri kita. Kalau Anda single parent, ya sepakat dengan anak-anak kalau Anda sudah punya anak. Kalau tidak ada siapa-siapa lagi di rumah ya doalah sendirian, Tuhan pun mendengar. Itulah sebabnya di gereja ini, yang single pun, yang anak muda pun, yang belum menikah pun digembalakan, dimuridkan dengan baik. Supaya ketika memasuki pernikahan, Anda mengerti prinsip ini. Dan Anda lihat ada terobosan dalam keluarga, dalam pernikahan gak jauh-jauh. Di rumah kita itu Tuhan bisa melakukan terobosan, Dia bisa menjawab doa kita. Mungkin kita bertanya mengapa Tuhan menjawab doa begitu lama, kalau begitu 20 tahun. Saya pikirkan ada 3 alasan minimal. Alasan yang pertama, supaya kita itu bisa mengenali diri kita mengenai apa yang kita minta. Sambil kita berdoa cukup lama, sambil kita juga mengenali, betul gak ya yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kalau dijawab doanya, terus apa ya berikutnya? Jadi doa lama itu bukan karena Tuhan pelupa, tapi supaya kita bisa merenung. Kalau betul Tuhan kasih anak buat kita yang bergumul anak, kalau betul Tuhan kasih terobosan keuangan buat kita yang bergumul keuangan pekerjaan, lalu apa berikutnya? Jangan-jangan kita malah ninggalkan Tuhan. Kenapa doa dijawab Tuhan cukup lama kadangkala? Supaya kita bisa kenali diri kita. Yang kedua tentu saja supaya kita bisa bersyukur nanti atas jawaban doa. Kita bisa apresiasi, kita tahu bahwa semua itu datang dari Tuhan bukan karena kekuatan kita. Yang ketiga saya yakin supaya kita bisa menggunakan semua pemberian itu untuk menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Karena ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, easy come, easy go. Segala sesuatu yang mudah kita dapat, mudah hilang tahukah? Karena murahan, karena mudah banget. Tapi sesuatu yang sulit,
Kita doakan, kita misalnya beli barang, kita harus nabungnya bertahun-tahun. Kalau sudah dapat, pasti Anda akan sayangi betul. Hanya jangan memberhalakan. Supaya akhirnya kita bisa memakai semua jawaban doa itu untuk menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Jadi kalau Tuhan jawab doa kita lama, semuanya baik untuk kita. Kita kembali dalam kisah mengenai Yakub dengan Ribka tadi. Ishak dengan Ribka tadi. Ayat yang ke-22. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Ternyata setelah dijawab doanya pun Ribka mengalami problem di dalam kehamilannya. Memang tidak dijelaskan secara medis apa sih yang terjadi. Tapi namanya bayi kembar, Bapak Ibu Saudara. Satu bayi saja, ya saya sih gak pernah merasakan ya, istri saya merasakan 2 kali kan. Mengandung anak. Tapi saya bayangkan satu anak saja sudah betul-betul seorang wanita itu berjuang ya. Kadang kepanasan gitu ya. Dulu saya masih ingat waktu istri saya mengandung itu. Kita sering rebutan remote AC. Dia turunkan suhu karena kepanasan. Saya bangun, saya naikkan suhunya gitu ya. Jadi kita rebutan AC di tengah malam itu. Kasihan perutnya makin lama makin gede. Tidur gak bisa tengkurap ya, nanti kayak jungkat jangkit begini kan. Harus miring minimal. Lalu belum lagi melahirkan. Mau normal maupun sesar juga katanya resikonya nyawa. Memang tidak ditulis secara medis apa sih yang Ribka alami. Tapi mungkin problem di dalam kehamilan. Ada kondisi-kondisi tertentu ketika seorang wanita hamil. Tekanan darahnya tinggi. Kalau gak salah namanya preeklamsia. Ada seorang teman kami juga dikasih anak berkumul sekian lama. Karena kondisi begitu harus dilahirkan secara prematur. Gak lama setelah itu anaknya harus meninggal dunia karena jantungnya klepnya bocor. Kita gak tahu apa yang terjadi dalam hidupnya Ribka waktu itu. Tapi bisa saja perjuangan bayi kembar itu gak mudah. Oleh karena itu yang berdoa buat bayi kembar 2 atau bayi kembar 3 Bapak Ibu Saudara. Ada ya? Saya berdoa supaya Tuhan kasih kekuatan. Tapi kalau enggak ya satu-satu saja, dinikmati prosesnya. Akhirnya dalam pergumulan itu Ribka sampai mau give up. Mengapa aku hidup? Tapi akhirnya dia memberikan respon, mengambil keputusan begini ayat yang B. Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Nah ini benar. Yakub punya prosesnya. Dia berdoa 20 tahun dengan tekun. Ribka pun Tuhan proses. Mengandung hamil gak gampang. Entah mungkin 2 anak itu karena kembar bergulat-gulat di dalamnya. Karena memang itulah akhirnya Tuhan menjawab nanti memberikan penjelasan. Tapi Ribka pun punya prosesnya. Dan puji Tuhan Ribka meminta petunjuk Tuhan. Tadi di awal saya banyak ngomong kepada pria, wanita pun juga sama. Tuhan punya prosesnya. Oleh karena itu para wanita, perlulah peka dengan suara Tuhan. Perlulah bersekutu dengan firman-Nya. Karena wanita Tuhan kasih yang namanya intuisi. Intuisi adalah kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Pria terbiasa mempelajari sesuatu by data, by fakta. Tapi wanita bisa shortcut semua itu. Dia tahu keputusannya A atau B. Tuhan kasih kepekaan intuisi. Apalagi intuisi itu. Seorang wanita telah belajar sepanjang hidupnya untuk mendengarkan firman dan dituntun oleh pribadi Roh Kudus. Betapa intuisinya itu bisa mewakili suara Tuhan. Oleh karena itu bersyukurlah kita suami yang punya istri, punya wanita yang takut akan Tuhan. Yang belum menikah, para pria jangan hanya sekedar cari yang cantik. Cantik harus luar dalam. Bertumbuh kerohaniannya. Karena kalau kita belajar Alkitab, ada seorang istri namanya Izebel. Atau Isabel, memang dia menyebalkan sekali. Tak takut akan Tuhan. Cara dia memberi nasihat kepada suaminya Ahab, raja waktu itu. Nasihat yang salah, keliru, bukan petunjuk Tuhan. Apa yang terjadi? Ahab, keluarganya kalang kabut, Isabel mati mengenaskan dan keturunannya hancur lebur semua.
Tapi ketika seorang wanita takut akan Tuhan dituntun oleh Roh Kudus bersekutu dengan firman, intuisi yang Tuhan kasih bisa memberikan nasihat kepada suaminya. Saya berdoa para wanita di tempat ini menjadi istri yang cakap seperti yang ditulis dalam Amsal 31. Seorang istri yang cakap tak takut dengan masalah problem yang terjadi di masa depan. Dia gak takut dengan musim dingin. Dia kerjakan segala sesuatu dengan bijaksana. Tangannya begitu lincah. Keluarganya tak kurang sesuatu apapun. Nama suaminya terkenal di pintu gerbang. Pintu gerbang adalah tempat elit di zaman itu untuk menentukan kebijakan keputusan atas sebuah kota. Seorang istri yang takut, cinta akan Tuhan, cakap, bersekutu dengan firman, dituntun oleh Roh Kudus. Dia peka dengan suara Roh Kudus, suaminya terkenal di pintu gerbang. Pintu gerbang bukan selamat datang kota Semarang Gapura itu, tapi tempat elit. Di mana suamimu hari ini berada para istri? Pekerjaan, bisnis. Jadi seorang dokter, insinyur, arsitek. Pejabat pemerintah, nama suamimu akan harum di tengah-tengah marketplace di mana dia ada. Karena ada seorang istri yang hatinya dan telinganya peka dengar suara Tuhan. Ribka memang harus bergumul, anaknya kembar, entah problem medis apa yang dia hadapi. Tapi itu yang dia lakukan dan ia meminta petunjuk Tuhan para wanita. Jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan, jangan jemu-jemu mendengar petunjuk Tuhan. Dengan demikian anak-anakmu akan selamat diberkati dan suami pun akan selamat, akan diberkati. Di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah himpitan yang dihadapi oleh suami, suami tetap kuat, tegar berdiri. Karena ada seorang wanita yang selalu meminta petunjuk Tuhan, mengerti kehendak dan rencana Tuhan, tahu memposisikan diri. Dan ketika dia berkata-kata di dalam Amsal 31, istri yang cakap ketika dia berkata-kata, ada untayan hikmat dan pengetahuan yang keluar sehingga membuat jawaban keluar, membuat terobosan di dalam problem yang dihadapi oleh keluarga atau oleh suaminya. Jadi ternyata terobosan itu gak jauh-jauh ya Bapak Ibu Saudara. Di bawah kolong langit ini, di dunia ini sebetulnya gak ada rahasia untuk hidup sukses berhasil. Atau ngalami terobosan. Alkitab sudah menceritakannya kepada kita. Sama seperti tadi saya berkata, sama kayak kita dapat lembaran ujian dikasih tahu jawabannya apa. Harusnya kita lulus semua. Ayat 23 firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Cerita mengenai anaknya Yakub dengan Ribka. Ishak dengan Ribka, maaf. Anaknya itu Esau dan Yakub. Maaf kalau dari tadi ada yang salah. Esau dengan Yakub. Itu ceritanya tuh berulang ya. Kalau Anda ingat Kain dan Habel, Habil yang lebih berkenan. Lalu ada anaknya Yehuda dengan Tamar, ada Peres dan Serah. Peres yang dipakai. Manasya dengan Efraim, anak yang kedua yang dipakai. Kenapa ya anak yang kedua, anak yang kedua? Berarti anak yang pertama gak dipakai Tuhan. Di zaman itu budayanya Timur Tengah kuno, anak sulung anak pertama itu segala-galanya sudah. Makanya ada istilah double portion, itu betul. Jadi kalau anak sulung, anak pertama itu dia dapat double portion. Harta warisan 2/3 jatuh ke dia, 1/3 buat orang lain, buat adik-adiknya. Jadi double portion itu betul. Nah bukan berarti anak pertama itu tidak dipakai Tuhan. Jadi kalau kita anak pertama, sebetulnya Anda itu anak membanggakan, anak yang diharapkan. Buah yang sulung, Anda harusnya menjadi kakak, menjadi panutan, menjadi teladan. Anak pertama pun Tuhan pakai. Alkitab pun juga menceritakan bagaimana anak pertama pun dipakai. Tapi pengulangan cerita termasuk Esau dan Yakub, Peres dan Serah, generasi sebelumnya Kain dan Habel. Itu kenapa sih anak kedua semua? Efraim dan Manasye. Tuhan mau ingatkan kepada kita. Mau kita anak kedua, anak yang paling bungsu sekalipun. Tahukah Bapak Ibu Saudara sepanjang hidup kita takut dan gentar akan Dia. Kita tetap bisa dipakai Tuhan dengan cara yang ajaib. Yang percaya katakan amin, amin. Daud itu anak keberapa sih? Anak nomor 8 Bapak Ibu Saudara.
Dunia berharap kepada anak nomor pertama. Dan saya doakan Anda anak pertama pun tetaplah menjadi anak yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Jangan seperti Kain. Kain membunuh Habil lalu dia berkata, am I my brother's keeper? Jadilah anak yang dipakai Tuhan, anak yang pertama. Tapi kalaupun Anda bukan anak yang pertama, bukan anak yang diandalkan, dijagokan, Tuhan bisa pakai Anda. Oleh karena itu kenapa pengulangan cerita mengenai anak satu dan anak kedua terus berkelanjutan. Beberapa ayat terakhir setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Akhirnya jawaban doa itu jadi kenyataan. Gak usah jauh-jauh mencari terobosan. Terobosan ada dalam keluarga melalui doa. Di mana ada suami istri yang sepakat. Sama-sama bertumbuh, sama-sama bertanggung jawab. Di situ Tuhan menjawab doa. Berjalanlah di dalam penggenapan visi dan mimpi daripada Tuhan. Karena Tuhan menyertai setiap keluarga. Yang percaya sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya.